solusi. Jadi mereka-mereka yang memang berbakat, mungkin sepak bola, mungkin atletik, lain-lain sebagainya, itu dia masuk ke suatu kelas dan jam pembelajarannya tentu kita berharap nggak sama gitu. Nah, saya juga kurang paham, kalau nggak salah ada istilah kurikulum merdeka. Nah, saya nggak terlalu paham merdeka itu apa. Merdeka bebas sesuai dengan bakat. Kalau dia bakat desain, ya kurikulumnya kurikulum sains dong. Kalau nggak bisa dong disamakan dengan yang dia berbakat di sepak bola. Termasuk pengaturan waktu belajarnya gitu. Tapi itu mulai dari level SMPK atau mungkin dari SD pun kan anak-anak itu udah mulai suka main bola, udah mulai kelihatan, bahkan dari TK pun udah kelihatan mereka suka nendang-nendang bola. Kalau menurut saya, penyiapan atlet itu bukan hanya penyiapan motorik, tapi penyiapan intelektualnya juga. Belajar harus, karena pemain sepak bola harus orang-orang yang, ya saya pikir pintar loh, harus lebih pintar dari profesi lain. Karena dinamika sepak bola, pertandingan sepak bola itu kan cepat sekali. Keputusannya, kalau misalnya contoh nih, profesi lain mungkin bisa ditunda-tunda. Ini pemain sepak bola, pelatih sepak bola mengambil keputusan itu saat itu, nggak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, saya pikir mulai dari SD, SMP, SMA, kebutuhan hak-hak pendidikan pemain atau atlet itu harus dipenuhi. Bukannya kita sudah punya sekolah ya, Coach ya, untuk sekolah? Ada. Nah, itu aja nggak cukup. SKO. Itu nggak cukup. Ya, yang ingin main sepak bola itu kalau bisa kan sebanyak mungkin. Kan belum tentu juga, misalnya SD, SMP itu kita buka semua, kita berikan semua anak yang kalau nggak salah usia 4-15 tahun itu anak itu 40 juta di Indonesia. Kalau bisa kan mereka ada keinginan dia untuk berolahraga. Ada di situ kita identifikasi berapa yang untuk pemain sepak bola nanti. Tapi kan mereka itu kan harus juga pendidikannya juga jangan tertinggal. Ini menarik juga nih, tadi ada satu statement dari coach yang mengatakan bahwa pemain bola itu harus lebih cerdas dalam mengambil keputusan, dalam segi emosionalnya, karena mereka mengambil keputusan mau apa yang dilakukan, kaki bergerak begitu ya, kemudian insting harus jalan, pikiran pun juga harus jalan. Apa sih kemudian yang coach tanamkan, yang coach terapkan kepada anak-anak didik coach? Ada 3 hal yang di kepelatihan saya. Pertama, dia harus sekolah dalam arti kata, kalau waktu dulu karena memang dulu kan banyak TC jangka panjang, kita pakai homeschooling. Karena untuk saya pendidikan itu penting sekali untuk membekali para pemain sepak bola. Yang kedua yaitu kepelatihannya, ya harus benar-benar sesuai dengan pengelompokan umurnya. Ya kan, kalau di piramida sepak bola kan kalau awal itu di grassroots 6-12 tahun, setelah itu youth formatif fase 13-15 tahun, dan setelah itu youth final fase 16-19 tahun. Tahapan itu yang harus kita bina. Dan juga dari tahapan-tahapan itu mereka kita berikan edukasi tentang pendidikan, edukasi tentang kepelatihan, edukasi tentang spiritual, agama, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin leadership juga nanti, gitu. Disitulah nanti kita mendapatkan bibit unggul yang betul-betul utuh. Karena tanpa itu, saya pikir kalau hanya pemain yang paham bermain sepak bola secara teknis, di saat-saat tertentu, hanya sekedar bermain, karena bermain bola bukan hanya sekedar mengandalkan kaki, tapi juga harus ada pikiran yang berjalan di sana, taktik yang berjalan di sana ya, Coach ya. Mental juga. Nah, mental, skill, ya kan, spiritual. Ini ngomongin soal mental nih, Coach, nyambung dengan pertanyaan kita sebelum commercial break tadi. Saat ini kan media sosial udah luar biasa banget ya, Coach ya. Orang tuh gampang banget menghina orang lain, begitu ya, kenal nggak kenal, gampang banget untuk menghina orang lain, ngebully orang lain, begitu, tanpa tahu mungkin backgroundnya seperti yang satu ini, di mana Coach mengatakan bahwa nggak kasihan sama anak usia 17 tahun. Ini berkaitan dengan Arkan Kakak yang banyak dihujat, dan Coach Indra bilang nggak kasihan sama anak usia 17 tahun. Bahkan saya baca artikelnya, Coach Indra juga mengatakan daripada ngebully dia, mending ngebully saya aja gitu. Ini apa yang mungkin ingin Coach sampaikan? Iya, saya hampir semua pemain itu saya rasakan sebagai anak saya pribadi.
termasuk pelatih lain, ofisial lain juga. Karena kita menganggap dia itu setiap hari dengan kita. Ya, makanya kemarin saat hampir semua orang, ya saya pikir keterlaluan ya, makanya saya bilang ya mohonlah, kakak itu memang baru dari 16 baru ke 17 tahun. Baru setahun begitu. Ya kan, yang dia itu sudah diperlakukan kayak apa ya, orang dewasa yang benar-benar sudah siap untuk itu. Makanya saya bilang kalau mau bully ya udahlah, bully aja saya, nggak ada masalah, ya kan? Kalau saya memang dibully, saya mau diapain nggak ada masalah, itu saya nggak ada efek kok, ya kan? Malahan saya senang. Kenapa Coach? Silakan, bukan saya nantang loh, ya kan? Udahlah, silakan aja kan. Tambah kita dicaci maki orang, tambah kita dibully orang, tambah kita dilecehkan orang, saya malahan mental saya semakin oke. Ya kan? Jangankan saya Indra Safri, orang yang lebih baik aja banyak dibully, ya kan? Ya nggak? Nabi kita aja dibully nggak sama orang lain. Jangan ditanya, luar biasa sobat hidupnya. Makanya udahlah, untuk generasi-generasi yang umur 15 tahun, 16 tahun, ya kasih ruang dong dia, disupport, ya kan? Nggak hanya kakak aja, mungkin yang lain gitu. Dia pingin berbuat baik, dia pingin dia mengasihi yang terbaik. Tapi